Story of my life lagi setelah udah lama nggak cerita. Gue tuh anaknya lumayan pelupa kalau misalnya naruh barang. Jadi gue sering banget nggak tahu hilang barang gue karena gue lupa naruhnya di mana. Tapi kalau misalnya soal kejadian kemarin atau temen gue yang curhat ke gue, itu pasti gue inget detailnya. Kemarin temen gue cerita apa aja gue tahu, gue inget. Kemarin gue habis ngelakuin apa aja gue inget. Tapi kalau naruh barang tuh sering banget lupa, nggak ngerti juga gue. Yang sama nggak kayak gue juga. Jadi ini ceritanya tentang itu. Jadi waktu itu gue tuh lagi main ke Kokas sama teman gue. Habis itu balik kita lapar, makan. Akhirnya kita makan ke Taichan. Habis dari mall, jadi gue habis belanja gitu. So kaya lu. Tuh gue taruh paper bag di bawah meja. Habis itu kita hahaha ngobrol-ngobrol, makan-makan, terus gibahin orang. Habis itu kita pulang setelah makan. Gue balik itu ke stasiun Tebet karena emang mau naik kereta. Dan posisi Taichan itu ke stasiun itu nggak terlalu jauh, sekitar 700 meter. Jadi akhirnya gue memutuskan sama temen gue ini untuk jalan kaki. Udah sampai depan stasiun Tebet, tiba-tiba gue baru inget, tas gue mana? Itu gue jujur kesel banget, kayak kenapa gue baru inget pas udah nyampe depan stasiun. Kan itu berarti jaraknya udah 700 meter. Habis itu gue balik lagi ke sana 700 meter. Habis itu gue ke stasiun lagi 700 meter. Nggak mau, gue harus balik lagi dong. Akhirnya gue balik lagi dengan cepat-cepat gitu, karena takut hilang. Terus gue nyampe sono, gue buka, terus gue liatin di meja gue udah nggak ada. Itu gue udah panik kan, kayak anjir kemana nih, takut diambil orang, udah suzon aja tuh. Gue nanya lah sama mas-mas yang habis nganterin makanan, mas ada lihat paper bag di sini? Kata mas-masnya itu udah dikasih ke kasir aja mbak. Pas gue ke kasir ternyata gue melihat baju gue itu sedang dicoba-coba sama mbak-mbaknya. Bercanda, nggak mungkin lah, udah gila kali. Pokoknya gue lihat tuh paper bag diamanin, terus akhirnya gue bilang, mbak itu paper bag saya, terus akhirnya dikasih dan saya kembali lagi ke stasiun. Sejak saat itu gue selalu make sure lagi kayak ini serius udah gak ada yang ketinggalan lagi. Karena gue tuh sering banget ketinggalan barang-barang gue di cafe atau di tempat yang emang lagi gue kunjungin. Segala lip tint, kuku palsu juga pernah ketinggalan. Jangan sampai aja diri gue yang ketinggalan di sono. Dulu pas gue SD gue tuh pernah iseng naruh kutu gue ke rambutnya Farhan biar gue ada temennya yang kutuan di rumah. Mari kita story of my life lagi, cerita zaman SD. Kalau kalian inget, gue pernah cerita dulu gue pernah ke Gap sama crush gue lagi dicariin kutu sama tetangga gue dan itu malu banget. Ternyata gue baru inget gue punya cerita lain tentang perkutu-kutuan. Jujur gue tuh kutuan tuh lama banget, dari gue SD sampai gue SMP itu gak hilang-hilang. Puncaknya tuh pas di SMP, saking banyaknya kutu gue ini, itu tuh sampai keluar dari kerudung, tau gak lu? Waktu SMP gue malu banget anjir. Sampai pernah diciduk sama teman gue juga, tapi itu nanti di lain video aja gue ceritain kalau kalian mau gue ceritain. Suatu hari, ini gue tuh lupa banget lagi kenapa, tapi pokoknya gue kesel banget sama Farhan dan gue tuh gondok emosi. Namun bukan seorang Yasmin namanya kalau tidak punya rencana pembalasan, karena kalau gue pukul atau gebuk gue udah pasti kalah. Karena dia laki-laki, tenaganya lebih besar. Jadi malah di malam hari gue lihat si Farhan udah tidur ya kan. Situ gue ngeliatin si Farhan lagi tidur sambil gue tendang kakinya. Dan dia tuh nggak pernah sadar kalau misalnya lagi tidur. Jadi dia tuh tidur kayak orang mati. Jadi disitulah kesempatan gue untuk mukul, nonjok dia sepuas gue. Karena dia nggak akan bisa bales, soalnya dia nggak nyadar. Posisinya gue nendang kakinya sambil nyeritin telur kutu, terus gue makan. Enggak dong, udah gila kali, emang gue emak-emak. Kalian suka ada yang gitu? Ya nggak sih, kalian punya tetangga nggak sih yang suka nyariin kutu terus telurnya tuh di petesnya tuh digigit gitu, kayak oh my god. Kalau mak gue kalau lagi nyariin kutu gue itu tuh dikumpulin jadi satu semua, nggak dipletekin, kayak petasan kretek jadinya tuh, bunyi semua, dipletekinnya barengan. Sampai di mana gue lagi gatel gini, gue ngambil kutu, dan ini bukan anak kutu tapi emaknya kutu yang udah gede banget, yang gendut gitu. Wah, abis ngisep darah pala gue nih. Gue iseng aja gue taruh ke rambutnya si Farhan. Dia tuh punya kutu juga, mampus tuh, rasain gatal-gatal sama kayak gue. Akhirnya gue taruh di atas palanya satu, besokannya gue taruh lagi dua, sampai gue lupa sih di mana gue berhenti naruh di palanya dia, sampai akhirnya dia tuh menyadari kalau dia juga punya kutu. Tapi nggak serunya itu di mana dia ini kan cowok, jadi dia bisa dibotakin buat ngilangin kutunya. Jadi ya udah, itu kutu nggak bertahan lama di rambut dia, habis itu udah hilang. Story of my life lagi, dan ini cerita tuh yang di luar Nurul. Ini kejadian waktu gue SD kelas 4 seinget gue, dan ini tuh gue lagi mau berangkat ngaji. Pas sampai tempat pengajian, ternyata ada kabar bahwa teman ngaji gue ini kakeknya meninggal. Dan akhirnya gue sama teman-teman ngaji gue yang lain, bahkan sama guru ngaji gue ini, berinisiatif untuk pulang ngaji. Ini kita rame-rame ke rumah kakeknya teman gue ini yang meninggal. Sebenarnya di situ gue agak nggak pengen banget gitu ikut ngelayat, karena emang gue sebenarnya nggak deket sama si temen ngaji gue ini. Kita tuh beda jam ngaji gitu loh, cuma kita rumahnya deketan. Jadi kayak nggak enak gitu kalau gue pulang ngaji terus temen-temen sama guru ngaji gue ke rumah kakeknya yang meninggal, terus gue melipir lurus lagi ke rumah gue, kan nggak enak. Jadi akhirnya gue ikut ngelayat juga nih. Pas sampai di tempat rumah duka, di situ gue melihat teman SD gue ada di situ. Terus gue sapa lah sebagai teman yang ramah, kan gue sapanya begini, "Hai Dini, kamu ngapain di sini?" Bukannya menjawab, teman gue yang habis melihat gue dia langsung nangis. Temen
gue nangis, gue langsung bingung ada apa nih, dia nangis gara-gara gue sapa apa gimana. Ternyata gue baru ingat bahwa nih teman ngaji gue yang kakeknya meninggal ini adalah sepupunya teman SD gue ini. Jadi otomatis nih kakeknya yang meninggal adalah kakeknya teman SD gue juga. Kayak lu on banget Min, lu ngapain nyapa dia dengan sumringah, udah gitu lu tanya dia ngapain di sini. Itu kan dia lagi bersedih orang kakeknya yang meninggal. Mari kita story of my life kejadian kocak gue sama abang-abang ojol. Ini kejadian kemarinnya lagi, gue lupa tepatnya kapan, pokoknya udah agak lumayan lama. Jadi di hari itu gue tuh mau ke rumah teman gue nih, kesini ya. Tapi gue kan biasanya naik Transjakarta. Kalau naik Transjakarta itu gue harus jalan dari rumah gue ke gang depan rumah gue. Habis itu gue harus nyebrang naik JPO baru nyampe di haltenya. Hari itu gue beneran mager banget karena itu siang panas. Jadi kayak oke, gue naik ojol aja deh. Gue naik ojolnya itu ke haltenya, jadi bukan ke rumah teman gue karena boncos 38.000. Mending gue naik TJ cuma 3.500 ditambah sama ojol ke sononya paling 14.000 doang. Lalu gue pesen ke halte Lenteng Agung Barat. Lenteng Agung Barat itu posisinya bukan di Lenteng tapi di deket Tanjung Barat. Haltenya itu sebelum halte Tanjung Barat. Pas nyampe abang-abangnya gue langsung naik lah ke pundak abangnya, enggak lah ke jok motornya. Abangnya jalan nih tumben-tumbenan. Biasanya kalau misalnya mau ke arah Tanjung Barat gue pasti lewat dalam karena biar muternya itu bukan di UP tapi di ISIP. Abang-abang ini kok dia lurus ke depan pengen muter ke arah UP. Ada gak sih yang sama kayak gue kalau misalnya lagi naik ojol terus kita nih sebenarnya tahu jalan pintasnya tapi kita nggak mau ngomong ngarahin karena males aja gitu. Jadi suka-suka abangnya dia mau lewat lama, lewat luar, terserah yang penting nyampe. Itu posisinya gue lagi males ngomong jadi kayak ya udahlah biarin aja lah kita muter lewat UP jauh-jauh deh karena gue males ngomong. Pas mendekati stasiun Lenteng tiba-tiba kok gerak, sorry guys, ini di atas kasur jadi kalau gue gerak ini juga ikutan gerak. Pas nyampe stasiun Lenteng tiba-tiba bapaknya nih ngomong, ini mau di sini atau yang di seberang? Gue bingung dong, kok di sini atau di seberang? Kan emang tepatnya di seberang sono di Tanjung Barat. Gue jawab di seberang pak. Abis itu gue diem, gue mikir, ini kayak si bapak salah nih. Mentang-mentang namanya halte Lenteng Agung Barat dikiranya tuh di stasiun Lenteng Agung. Langsung lah gue ngomong, pak ini saya di Tanjung Barat ya pak, bukan di Lenteng. Terus bapaknya bilang, Tanjung Barat bukan di Lenteng. Emang iya Tanjung Barat? Iya pak, saya di halte Lenteng Agung Barat. Itu tepatnya itu sebelum halte Tanjung Baratnya. Bapak-bapaknya ngomong apa? Masa sih? Ini kan Lenteng Agung ya, di Lenteng Agung dong. Ya emang namanya Lenteng Agung pak, tapi itu kan tempatnya di sono di Tanjung Barat. Tuh gue dari Lenteng sampai ke putaran Gardu, KFC Gardu, itu masih berdebat soal bapaknya tuh masih kekeh kalau ya Lenteng Agung Barat ya di Lenteng lah, bukan Tanjung Barat. Ini tulisannya di Lenteng Agung loh, berarti harusnya di Lenteng Agung gak sih? Bapak ini Lenteng Agung tuh memang namanya Lenteng Agung Barat tapi itu di Tanjung Barat pak tempatnya. Oke gitu sih, ini kan Lenteng Agung, seharusnya Lenteng Agung aja lah. Saya nggak tahu juga pak, tapi emang namanya kayak gitu pak. Itu berdebat kagak ada ujungnya, sampai ke UP. Terus kita hening sampai di mana Lenteng, terus bapaknya baru ngomong lagi pas dikecek, oh iya deng, ini masih dilurus lagi ya. Pak, dari tadi saya juga ngomong begitu pak, bapak kagak percaya. Lagian ini siapa sih yang namain halte Lenteng Agung Barat padahal tempatnya Tanjung Barat? Jangan pernah lu temenan ganjil se-circle. Gak tau sih kalian gimana ya yang temenannya ganjil, tapi kalau gue pribadi, berasa banget anak bawangnya. Dulu itu gue berteman bertiga dan kadang tiap kali temen gue berdua ini ngomong, gue tuh nggak tahu apa yang mereka omongin. Jadi pas gue tanya ini lagi ngomongin apa sih, ngomongin yang mana, baru mereka ceritain. Jadi kayak gue tuh taunya belakangan. Lalu tuh gue mikir kenapa gue tuh sering banget telat tahu sesuatu karena emang temen gue ini berdua nih duduknya barengan. Jadi kayak ya udah mungkin mereka udah cerita-cerita duluan lah. Sampai dimana akhirnya gue minjem HP temen gue dan gue melihat bahwa mereka tuh sering banget chatan tiap hari. Padahal kita ada grup gitu, kenapa nggak ngomongnya di grup aja gitu loh. Terus menurut gue nggak enaknya lagi tuh adalah kalau lagi pergi-pergi. Waktu itu pernah lagi study tour sekolah gue dan duduk busnya itu dua-dua. Otomatis teman gue berdua ini udah pasti duduk bareng karena emang dia kan sebangku juga. Jadi kayak dikorbanin nih yang satu. Terus apa lagi ya? Pokoknya lumayan banyak lah hal-hal yang menurut gue tuh udah deh, mending lu jangan ganjil, genap aja udah biar berpasang-pasangan. Hari ini gue mau nail art karena gue lagi dapet dan udah lama juga gue nggak nail art. Jadi mari kita OTW. Ini pas berangkat gue sebenarnya masih bingung mau desain nail art yang kayak gimana. Gue udah bikin pilihan polling gitu di SG second gue, cuma ujung-ujungnya gue nggak jadi dua-duanya itu, gue pilih yang lain lagi. Sorry ya teman-teman SG gue yang udah pilih karena gue nggak memilih antara dua itu. Oke baik, ini sudah mulai pengerjaan dan disinilah part yang menurut gue agak peri-peri cekak-cekit ya. Tapi setelahnya jadi bagus gitu loh, kita jadi clean dan inilah desain yang gue mau, warna putih. Lagi milih warna putihnya mau yang kayak gimana, terus ya udah akhirnya gue pilih putih gading gitu ya. Terus ini gabut ya, biasalah nggak jelas anjir. Dan ini dia hasil perkawinan silang antara gorila dan ayam. Ya beginilah. Cukup lo kayak Joko Kendil. Ih, hitam banget tangannya. Iuh. Mari kita story of my life zaman SD lagi. Kita kali ini berhubungan dengan baju yang lagi gue pakai.
piyama. Jadi dulu waktu gue SD itu gue sering banget yang namanya nonton sinetron. Sinetron yang gue tonton ini pasti selalu aja ada pemeran anak orang kaya, yang dimana tiap kali adegannya lagi tidur nih malam hari, dia tuh selalu menggunakan piyama dan juga menggunakan penutup mata gitu, tau gak sih, yang buat tidur. Gue juga pengen tidurnya tuh cakep menggunakan baju tidur dan juga penutup mata. Udah kayak princess lu. Sampai lah dimana gue minta ke mak gue buat beliin baju piyama. Lu tahu jawaban mak gue? Apakah dituruti? Ya enggak lah. Gak ada. Baju tidur. Ya udah pakai baju terus tidur. Baju tidur kan? Gak tidur pakai baju tidur. Udah banyak tuh baju di lemari, pakai aja kaos sama celana, repot bener. Jadi itu adalah salah satu keinginan gue yang tidak tercapai sampai akhirnya sekarang gue beli sendiri nih. Ini piyama baru gue. Gemes kan bajunya? Gue kan sering banget ya dapet komen, Min kenapa lu gak naik motor sendiri aja biar lebih murah, jadi gak usah naik ojol. Mohon maaf, saya gak bisa naik motor. Apa ya lu gak belajar motor, Min? Karena gue males. Tapi akhir-akhir ini gue baru menyadari kalau sebenarnya tuh ada alasan mendukung lainnya kenapa gue kayaknya emang udah ditakdirkan dulu gak usah belajar naik motor. Apa itu? Refleks gue yang gak bagus kalau naik motor. Contohnya nih, pernah waktu itu gue lagi nyewa selis sepeda listrik di rumah teman gue. Akhirnya gue nyoba naik karena gue udah lama gak naik sepeda dan gue pengen ngerasain karena katanya 11-12 sama motor selis itu ya. Berdua nih gue goncengin teman gue di belakang gue yang jadi pengemudinya nih ya kan. Sekitar 5 menit lancar aman damai, akhirnya kita mencoba untuk ke jalan yang ada motornya. Sebelumnya gue muter-muter di komplek doang, akhirnya kita turun ke jalan berasa 11-12 sama Rosi. Belum nyampe 2 menit gue di jalan, gue ketemu sama motor. Kan banyak motor lewat tuh ya, ini ada motor bapak-bapak, dia dari arah sana, gue dari arah sini. Lu tahu nih on banget emang. Gue kan harusnya lurus aja gini kan, karena ini sebenarnya kita agak jauh jarak gue sama dia nih agak renggang gitu, agak jauh kan. Lu tahu gue dari sini malah ke sini, gue malah ke arah si bapak-bapak itu. Gue sampai diterakin sama ibu-ibu di sana sama temen gue, Min. Untung bapak-bapak langsung melipir gini dan gue nggak digebukin untungnya. Dan lu tahu udah gue minggir terus gue bukannya berhenti, lu tahu gue malah ngapain? Gue malah begini. Karena gue takut bapak-bapaknya itu nyerempet gue. Ternyata untungnya bapak-bapaknya udah melipir ke samping. Karena waktu itu gue baru balik dari kampus, terus gue naik ojol seperti biasa ya. Terus kita tuh melewati jalan yang dimana ada pohon yang daunnya ini udah menurun gitu. Menurunnya itu ke arah jalan yang lo bakalan kena, udah pasti kalau lo nggak nunduk atau minggir gitu. Gue udah ngelihat daun itu dari jauh ya, tapi lo tau apa yang gue lakuin? Refleks gue bukannya gue begini, minggirin pala gue biar nggak kena. Lo tau gue ngapain? Sama kayak waktu kejadian selis, gue malah begini. Lu ngapain? Lu ngapain begini? Apa lu pikir kalau lu begini tuh daunnya yang minggir begini? Kan enggak mungkin ya. Kayak emang, gue gak ngerti, kayak gue emang belum bisa gitu. Kayak emang udah takdirnya gue menjadi penumpang aja, gue gak bisa gue kalau naik motor. Lu bayangin gue lagi naik motor tiba-tiba ada daun gitu kan kena muka gue, apa gak oleng itu? Mari kita story of my life lagi. Gue mau nyari temen ya, siapa di sini yang suka banget ngaca. Bener-bener tiap kali gue lewat ada kaca, mau kaca tuh kaca beneran, kaca real ini ya, real, atau kaca gelap gitu mobil atau rumah, itu gue tetap ngaca. Adalah nih kemarin ya, gue baru banget selesai kelas, gue bertiga sama teman gue Sekar sama Fasya. Baru banget balik kelas, kita keluar dari gedung FH. Abis itu kita berdiri di deket parkiran mobil karena kita masih ngobrol. Jadi ini tuh ada mobil, nah kita berdiri di samping mobil ini ya. Terus nih mobil kacanya tuh gelap, pas banget kita lagi ngobrol mau kemana nih, mau kemana, mau ke kantin males, mau ke masjid juga ngapain, pokoknya lagi ngobrol kayak gitu. Temen gue Sekar nih balik badan ke arah kaca mobil, abis itu dia agak ngaca lagi nih ke mobil. Gue ngeliat Sekar ngaca, gue juga ikutan pengen ngaca kan. Abis itu tiba-tiba si Sekar ngomong gini, ini kayak ada orangnya dah. Gue kan kagak sadar ya, gue juga ngaca dan gue gak sadar kalau itu ada orang karena itu kaca lumayan gelap. Terus gue bilang, agak ada ya gue. Terus Sekar ngomong, oh agak ada ya, kayak ada orang dah. Tapi pas gue ngeliatin kayak gini, itu kayak ada tangan lagi megang setir gitu, tangan kulit gitu loh. Itu posisinya gue cuma kayak gini doang, nggak yang sampai gini ke kacanya, tapi kayak agak kaget, buset, tangan siapa itu? Tuh gue bilang kan, beneran anjir ada orangnya ini. Tapi di situ gue percaya nggak percaya karena gue cuma ngeliat tangannya kayak gini doang loh, badannya nggak ada, muka kagak ada pada, ya kan? Udah berpikir apakah aku indigo? Pas gue ngeliatin kayak gini lagi ada cewek, bener, malu banget gue. Saya lo tahu muka gue tuh kayak gini nih. Iya ada orang, masa sih nggak ada orang? Kayak gitu. Lu bayangin aja tuh jadi mbak-mbak yang di dalam mobil tuh kayak dasar cewek blow on, orang ada orang kok.